Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liars Marni dari kelas TI 222. Saya di sini akan menjelaskan ulang atau mereview materi yang telah dijelaskan di pertemuan 2, yaitu dengan materi lingkungan basis data. Apa sih itu lingkungan basis data? Lingkungan basis data adalah sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Nah, tujuan utama dari basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasi. Nah, di sini ada arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika ANSI (ASPARC), American National Standard Institute, Standards Planning and Recruitment Committee menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu pertama adalah level eksternal, kedua ada level konseptual, dan ketiga ada level internal. Selanjutnya ada data independence. Data independence dalam database adalah semacam imunitas di mana level tinggi tidak dapat dipengaruhi perubahan apapun yang terjadi di level di bawahnya. Nah, data independence dibagi 2. Yang pertama ada physical data independence, dan kedua ada logical data independence. Nah, di sini ada konsep data independence. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan beberapa alasan. Nah, salah satu dari alasan itu adalah untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Nah, selanjutnya ini ada komponen basis data, ada database, ada DBMS, dan seterusnya. Nah, apa sih DBMS itu? Panjangan dari DBMS adalah Database Management System. Adalah sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan user membuat, mengurus, dan mengkontrol akses ke database. Nah, database tersendiri yaitu kumpulan data terstruktur yang saling berrelasi. Definisinya adalah kumpulan data yang terorganisir secara logika, dikelola menggunakan metode tertentu yang menjamin konsistensinya dari data tersebut. Jadi ada suatu data dikumpulin dan ditata dengan rapi, itu namanya database atau basis data. Nah, di sini ada komponen DBMS. Yang pertama ada File Manager, kedua ada Database Manager, yang ketiga ada Query Processor, yang keempat ada DDL Compiler, dan yang terakhir ada DML Precompiler. Nah, di sini ada fungsi DBMS. Yang pertama, mempercepat akses data. Yang kedua, itu ada keamanan dan integritas data. Dan yang ketiga, menyediakan data dictionary. Dan yang keempat, ada manipulasi data. Nah, di sini bahasa yang digunakan DBMS ada 2, yaitu yang pertama Data Definition Language atau yang disingkat dengan DDL. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau yang disingkat dengan DML. Nah, data kedua ini, yang DML ini dipecah lagi menjadi 2. Ada Procedural DML dan Non-Procedural DML. Nah, di sini ada arsitektur DBMS multi-user. Ada 3, yaitu ada teleprocessing, kedua ada file server, yang ketiga ada client server. Nah, teleprocessing ini adalah arsitektur tradisional untuk sistem multi-user, adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Jadi, di sini ada pusatnya, yaitu adalah sebuah CPU dan ada terminal-terminalnya. Jadi, kayak ada satu pusat, jadi cabang-cabang ke yang komputer-komputer yang ada. Nah, di sini ada file server. File server adalah mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi DBMS. Yang terakhir ada client server. Nah, client server ini adalah sesuai dengan namanya, ada sebuah pemrosesan
klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Yang terakhir, apa sih itu data dictionary? Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary biasa disebut dengan metadata atau data mengenai data. Nah, di sini ada beberapa jenis model data. Yang pertama, model data file datar atau file data model. Dan ini ada contohnya. Contoh pertama dan contoh kedua. Dan kelemahan model data flat file adalah yang pertama, file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan. Yang kedua, sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Yang ketiga, lokasi fisik file. Data dengan file harus diketahui. Dan yang terakhir, program harus dikembangkan untuk mengatur data. Nah, yang kedua ada model data hierarki atau hierarchical data model. Ini contohnya, dan di sini ada kelebihan dan kelemahan. Dan kelebihannya adalah yang pertama, data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Yang kedua, ada integritas data, mudah dilakukan pengaturan. Dan kelemahannya ada dua juga, yaitu pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data, terjadi redundansi data. Nah, di sini ketiga ada model data jaringan, network data model. Dan di sini contoh pertama dan contoh kedua. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kelemahannya. Yang kelebihannya ada 4, yaitu data lebih cepat diakses, user dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel. Yang ketiga, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks. Yang keempat, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Yang kelemahannya, yang pertama, struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Yang kedua, perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Yang ketiga, user harus memahami struktur basis data. Nah, di sini selanjutnya ada model data relasional atau relational data model. Ini ada contohnya. Dan di sini pun ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya diantaranya data sangat cepat diakses, struktur basis data mudah dilakukan perubahan, ketiga data lebih akurat, dan terakhir telah dikembangkan struktur query language atau SQL. Dan kelemahannya antara lain kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan join untuk melakukan retrieve data. Yang kedua, user harus familiar dengan relasi antar tabel. Yang terakhir, user harus belajar SQL. Dan di sini ada model data keterhubungan entitas atau entity relationship data model. Dan ini contohnya juga, dan keterangan simbolnya. Dan selanjutnya ada model data berorientasi objek oriented data model. Nah, di sini ada relasi pada basis data berorientasi objek. Dan di sini pun ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya antara lain programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional. Yang kedua, objek dapat dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain. Yang ketiga, secara teoritis mudah untuk mengatur objek. Tiga, model data berorientasi objek lebih kompatibel dengan tools pemrograman berorientasi objek. Dan kelemahannya adalah user harus memahami konsep berorientasi objek, karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dengan hal-hal yang tidak saya ketahui dan saya salah berbicara, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.